Haleluya, haleluya. Saya ucapkan shalom kepada Bapak Ibu sekalian, kepada para pemirsa yang ada di rumah. Kita patut mengucapkan puja-puji syukur kepada Tuhan kita, karena selama 1 pekan ini Dia telah menolong kita, Dia telah memberkati kita, Dia telah melawat kehidupan kita. Dan pada saat pagi hari yang indah ini, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk berbagi renungan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapkan hati kita agar supaya firman Tuhan yang sebentar kita dengarkan tidak berlalu begitu saja. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi hidup kita sekalian. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada dalam tahta kerajaan sorga, kami mengucapkan puja-puji syukur kepada Tuhan pada saat pagi hari yang indah ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan Yesus, biarlah kami membuka hati kami lebar-lebar. Kami mempersilakan Roh Kudus bekerja lewat hati iman dan pikiran kami, agar supaya firman Tuhan yang sebentar kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi rema bagi hidup kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini izinkan saya sekali lagi untuk berbagi renungan firman Tuhan kepada Bapak Ibu dan para pemirsa yang ada di rumah. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan melihat bersama-sama kebenaran firman Tuhan, yaitu hari ini saya beri judul adalah ketenangan hidup. Sekali lagi, judulnya adalah ketenangan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari buka bersama saya di dalam Mazmur 62. Sekali lagi, Mazmur 62 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan para pemirsa yang ada di rumah, ada lagu yang berkata, lirik lagu yang berkata seperti ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudaraku sekalian, saya mau katakan kepada kita sekalian pada saat pagi hari yang indah ini, di manakah kita akan menemukan yang namanya ketenangan hidup? Sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di manakah kita akan menemukan ketenangan dalam hidup ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berpikir bahwa hidup tenang hanya akan mereka rasakan ketika mereka punya uang ratusan juta rupiah, ketika mereka punya kekayaan yang melimpah, ketika mereka punya materi yang melimpah dalam hal ini, ketika mereka punya deposito di bank, bahkan rumah mereka besar, dan kemudian juga ada sapam penjaganya 24 jam, bahkan juga memiliki aset rumah dan tanah di mana-mana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali orang berpikir, kalau saya sudah punya segala-galanya, maka saya percaya hidup saya pasti akan mengalami yang namanya ketenangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, fakta membuktikan banyak orang kaya yang hidupnya tidak tenang. Artinya apa? Artinya dia selalu was-was, dia selalu khawatir dengan hartanya, dia khawatir dengan kekayaannya, dia khawatir dengan perusahaannya, dia takut, dia cemas, dia bingung dalam hal ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik. Hari ini pemazmur menegaskan bahwa orang yang tinggal
tinggal di dalam Tuhan, dengarkan baik-baik, bahwa orang yang tinggal di dalam Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, pasti akan mengalami yang namanya ketenangan dalam hidupnya. Bapak Ibu, para pemirsa yang ada di rumah, saya mau tegaskan, masalah boleh datang, persoalan boleh datang, sakit penyakit boleh datang, tapi yang saya tahu, Allahku adalah Allah yang ajaib. Dia tidak pernah tutup mata, Dia memperhatikan kita, Dia peduli kepada kita, Dia tidak pernah membiarkan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam hal ini. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, firman Tuhan berkata seperti ini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan luar biasa, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada, Dia selalu siap menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita pada saat pagi hari yang indah ini, hidup dalam ketidaktenangan, hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam yang namanya kepanikan, hidup dalam kekacauan, saya mau katakan itu adalah hal yang sangat disukai oleh iblis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu Bapak Ibu sekalian, saya percaya orang yang tidak tenang dalam hidupnya, sekali lagi, orang yang tidak tenang dalam hidupnya pasti akan mengalami yang namanya kesulitan untuk berdoa dan fokus kepada Allah. Akan kesulitan ya untuk berdoa dan fokus kepada Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus menasihatkan kita. Dia berkata seperti ini, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Jadi Tuhan merindukan agar supaya kita bisa dapat mengontrol diri kita, agar supaya kita bisa dapat menguasai hidup kita, menguasai diri kita. Tuhan bilang jadilah tenang agar supaya engkau dapat berdoa. Karena saya percaya Bapak Ibu sekalian, doa yang lahir dari hati yang tenang, maka disitulah kita dapat merasakan hadirat Allah. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, yang menjadi pertanyaannya adalah apa kuncinya? Ya, apa kuncinya agar supaya kita dapat mengalami yang namanya ketenangan? Saya mau kasih tahu, kuncinya adalah dekat dengan Tuhan. Sekali lagi, kuncinya adalah dekat dengan Tuhan. Seperti Mazmur 62 ayat yang kedua tadi berkata seperti ini kepada kita sekalian, bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya di dalam Allah saja, ya, dekat Allah saja kita mengalami ketenangan. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu kepada kita sekalian, ada beberapa level, ya. Ada beberapa level pertemanan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ada yang cuma kenal sekedarnya saja. Kalau bertemu mungkin hanya senyum. Kalaupun bertemu, kemudian mereka bisa bercakap-cakap, dan mereka bercakap-cakap atau berbincang-bincang yang umum-umum saja. Tapi yang kedua ini Bapak Ibu sekalian, ya, level pertemanan yang kedua ini adalah benar-benar sudah sangat dekat. Ini beda Bapak Ibu sekalian. Benar-benar sudah sangat dekat. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian? Sehingga kita bisa dengan nyaman bercerita, dengan asik bercerita tentang apapun dengan mereka, dan mereka ada di saat suka dan duka. Bahkan Bapak Ibu sekalian, karena sudah terlalu dan sangat dekat sekali, bila mana kita tidak mendengar berita tentang mereka 1 atau 2 hari,
Maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Manakala kadang-kadang kita bertanya, kemanakah mereka pergi? Kok belum kelihatan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau kasih tahu kepada kita sekalian pada saat pagi hari ini, level seperti ini tentu tidak bisa dicapai hanya dengan sekedar kenal saja. Ya, hanya sekedar kenal saja Bapak Ibu sekalian. Tapi saya mau bilang, dibutuhkan yang namanya usaha dan proses. Sekali lagi, dibutuhkan yang namanya usaha dan proses. Dibutuhkan yang namanya saling mengenal lebih dalam, saling peduli, saling support, saling percaya, saling mendukung, saling bantu dalam hal ini, ya. Maka barulah kita bisa bersahabat karib dengannya, sehingga kita benar-benar dekat dengannya, bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi dekat dengannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, para pemirsa yang ada di rumah, jika membangun hubungan dengan sesama manusia seperti itu, demikian pula halnya dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih tahu kepada kita sekalian, ada banyak orang yang mengalami pasang surut hubungannya dengan Tuhan. Yang pertama, ada yang terburu-buru memutuskan hubungannya dengan Tuhan. Karena apa? Karena kecewa. Karena apa? Karena sakit hati. Akhirnya dia memutuskan hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada yang merasa jenuh dan bosan untuk berdoa dan membaca firman Tuhan. Yang ketiga, ada yang masih tetap membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, tapi sebenarnya dalam hal ini sudah kehilangan gairah, ya, atau tidak. Ini dia, tidak lagi merasa mendapatkan apa-apa dari apa yang ia baca. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, hubungannya menjadi dingin dalam hal ini. Hubungannya menjadi dingin dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada lagi kedekatan, tidak ada lagi keintiman sama Tuhan dalam hal ini. Yang ada hanyalah kebiasaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, kenapa itu bisa terjadi? Saya mau katakan, karena mereka belum mengenal pribadi Tuhan secara dekat. Mereka belum mengenal pribadi Tuhan secara dekat, sehingga mereka mengalami yang namanya, yaitu pasang surut hubungannya dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya tahu Bapak Ibu sekalian, dia menginginkan sebuah hubungan yang erat. Yesus menginginkan sebuah hubungan yang dekat. Yesus menginginkan sebuah hubungan yang karib antara dirinya dengan kita. Itu yang diinginkan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan dia sudah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan selalu setia dengan janjinya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Makanya firman Tuhan mengatakan seperti ini, mendekatlah, ya, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Haleluya, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Anda
ya, mencintai seseorang dengan begitu besar, ya, mencintai seseorang dengan begitu besar, maka saya percaya Anda akan rela mengorbankan nyawamu sekalipun demi dia. Nah, Bapak Ibu, Tuhan pun juga mengasihi Anda. Tuhan juga mengasihi kita sebesar itu, ya. Tuhan mencintai kita sebesar itu. Bahkan Dia rela mati di kayu salib demi saya dan demi Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Agar supaya kita tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini menandakan betapa cintanya Yesus kepada kita, betapa sayangnya Yesus kepada kita. Dia tidak pernah menuntut apa-apa dari kita, Dia tidak pernah meminta apa-apa dari kita, tapi satu hal yang dirindukan Tuhan, agar supaya saya dan saudara, ya, supaya dekat dengan Dia, dengan Bapa di surga. Inilah kerinduan Tuhan, agar supaya saya dan saudara dekat dengannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya Bapak Ibu sekalian, semakin dalam kita mengenalnya, ini dia Bapak Ibu sekalian, semakin dalam kita mengenalnya, maka semakin besar pula kita mengasihinya. Sekali lagi, semakin dalam kita mengenalnya, mengenal Yesus, maka semakin besar pula kita mengasihinya. Ya, Tuhan menanti Anda, Tuhan menanti kita, ya. Tuhan menanti Anda saat ini untuk mendekat kepadanya, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika bayangkan saja Bapak Ibu sekalian, jika kedekatan dengan sesama manusia saja sudah membawa begitu banyak kebaikan dalam hal ini Bapak Ibu, maka bisa dibayangkan bagaimana luar biasanya jika kita dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi saya perlu ingatkan, hanya dekat dengan Tuhan saja kita mengalami yang namanya ketenangan. Puji nama Tuhan, selamat berjuang, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang berada dalam tata kerajaan surga, biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tadi Bapa, benar-benar Bapa menjadi kekuatan. Satu perkara Tuhan Yesus, hanya di dalam Engkau saja kami memperoleh yang namanya ketenangan. Oleh karena itu, selama kami hidup, selama kami diberi nafas, selama kami masih sehat, selama kami masih hidup Tuhan, biarlah kami mempersembahkan hidup kami ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.